Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Siva pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah berdoa tadi, sebelum belajar, Ibu akan mengambil absensinya terlebih dahulu. Siva, Hadir, Bu. Gadis, Hadir, Bu. ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Nah, kita doakan semoga Zahra Zahri diberi kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran untuk minggu depan. Nah, sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu kemarin? Iya. Pembelajaran tentang apa sih, Pak? Sama makhluk hidup. Tentang makhluk hidup? Iya benar, tapi lebih tepatnya kita mempelajari baru pengertian dari makhluk hidup yang bagian kecil. Contohnya yang ada di sekitar kita. Nah, yaitu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang sekarang kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di rumahku. Pembelajaran 1 dan KD 3.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat kota, kabupaten, serta provinsi. Nah, di KD 3.1 ini terdapat ada 3, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak Ibu tahu nggak apa itu dataran tinggi? Tahu. Apa? Coba, siapa yang tahu? Siva, coba. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi? Ada yang tahu? Tidak tahu? Gadis tahu? Nah, dataran tinggi itu merupakan suatu dataran yang terletak ketinggiannya sekitar 700 meter dari permukaan air laut. Nah, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak ciri-ciri dari dataran tinggi? Sebelum itu Ibu mau tanya, anak-anak Ibu pernah nggak ke Kayu Aro? Pernah. Ngapain ke Kayu Aro? Melihat kebun teh. Melihat kebun teh. Terus yang di sana ada kebun teh aja? Gunung. Gunung, pintar. Nah, di sana ada gunung. Nah, Ibu mau tanya, gunung itu kan merupakan dataran tinggi. Ada yang tahu nggak ciri-cirinya apa? Berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga. Ada lagi? Berbentuk bulat. Bulat? Emang gunung bulat? Ya. Enggak. Terus ada lagi? Siapa yang tahu ciri-cirinya? Berwarna hijau. Berwarna hijau. Terus apa lagi? Berumput. Berumput?
Nah, ciri-ciri dari dataran tinggi yaitu yang pertama, iklimnya sejuk. Kenapa sejuk? Kalau kalian ke Kayuaro terasa dingin nggak? Ya. Iya, berarti iklimnya itu sejuk. Yang kedua, pertanian dibuat terasa sering. Yang ketiga, suhu hariannya itu dan tahunan itu besar. Yang keempat, yaitu udaranya itu kering. Yang kelima, jarang terjadi hujan. Nah, kalau kalian ke Kayuaro itu, kalian melihat tanaman apa yang bisa ditanam di sana? Teh. Teh, Kentang. kentang. Nah, ada lagi? Strawberry. Stroberi, cabai, ya pintar. Tomat. Nah, tanaman yang dapat kita tanam pada dataran tinggi, yang pertama yaitu kentang, cabai, stroberi, apalagi tadi? Tomat. Terus kol juga bisa. Nah, kenapa di sana terdapat seperti itu? Kenapa tidak padi, Bu? Nah, kalau padi dapat kita tanam pada dataran rendah. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu ngerti? Ngerti. Nah, Ibu mempunyai gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa? Gunung. Yang kedua? Sawah. Sawah. Yang ketiga? Pantai. Nah, tadi kita sudah bahas tentang apa itu gunung, apa itu dataran tinggi. Selanjutnya yaitu dataran rendah. Ada yang tahu nggak dataran rendah itu apa? Ada yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut. Terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Iya, benar sekali. Nah, dataran rendah itu merupakan suatu hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggiannya yang diukur dari permukaan laut sekitar 200 meter dari permukaan laut. Nah, suhu di dataran rendah itu khususnya di wilayah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius di Indonesia. 200 meter, Bu? Itu ketinggiannya 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Nah, kita ketahui bahwa kondisi wilayah yang datar memudahkan manusia untuk beraktivitas dalam menjalankan kehidupannya. Nah, di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan tempat permukiman. Nah, di dataran rendah itu biasanya digunakan sebagai tempat permukiman, sebagai tempat pertanian. Oleh sebab itu, contohnya tadi sawah. Nah, di dataran rendah itu banyak orang yang bertani, banyak orang yang bercocok tanam, berkebun, Dan menanam padi. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu paham nggak apa yang Ibu jelaskan tadi? Paham. Yang terakhir kita masuk ke pantai. Ada yang tahu nggak pantai itu apa? Tahu. Apa? Geografis. Apa? Geografis. Ada lagi? Airnya asin, bisa dibuat untuk membuat garam. Laut. Ya, benar. Apa ada lagi? Untuk orang-orang. Untuk orang-orang. Ada lagi? Nah, pantai itu ada yang suka ke pantai di sini? Ada. Ngapain di pantai? Berenang. Cirikeong, berenang. Ada lagi? Piting. Piting, main pasir, apa lagi? Air. Main air, ya. Semuanya itu benar. Nah, Ibu akan jelaskan pantai itu merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir. Nah, yang terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara laut dengan daratan.
Nah, selanjutnya kita masuk pada pemanfaatan dari dataran rendah. Ada yang tahu nggak manfaat dataran rendah itu apa-apa saja? Digunakan untuk apa dataran rendah? Untuk menanam padi agar manusia dapat bertahan hidup. Pintar. Lagi? Untuk apa? Nah, kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit. Pemanfaatan dari dataran rendah itu yang pertama digunakan sebagai sumber irigasi dalam pertanian. Seperti yang dicontohkan Siva tadi, kita dapat menanam padi untuk apa tadi? Bertahan hidup. Yang kedua, sebagai tenaga penggerak pembangkit listrik. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kebanyakan dari dataran rendah yang dimanfaatkan dalam bidang pertanian atau perkebunan adalah dijadikan sebagai perkebunan tebu. Nah, selain tebu ada kelapa sawit juga, ada coklat juga. Bisa di dataran rendah. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak ciri-ciri dari dataran rendah? Ada yang tahu ciri-ciri dari dataran rendah? Apa? Terletak pada ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Iya, benar. Selain itu, ciri-ciri dari dataran rendah, tanahnya itu relatif datar. Yang kedua, tanah dari apa? Kering itu di dataran tinggi. Yang kedua yaitu tanah biasanya ditemukan di sekitar pantai. Dan ketiga yaitu tanahnya lebih subur dan banyak ditempati penduduk. Yang keempat yaitu memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Maksudnya tuh kalau kalian berada di sawah terasa panas atau terasa dingin? Dingin iya, tetapi lebih dingin di Kaiwaro karena di Kaiwaro itu bagiannya pegunungan. Nah, oleh sebab itu kalau di daerah sawah cuacanya tidak terlalu dingin, kebanyakan panas. Nah, yang selanjutnya tadi itu kan pengertian dari pantai. Selain itu garis pantai. Garis pantai itu merupakan garis pertemuan antara bagian laut dengan bagian daratan pada saat terjadinya air laut pada pasang tertinggi. Air laut juga dapat berubah karena adanya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, selain itu pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan. Nah, selanjutnya yaitu apa-apa saja binatang yang terdapat di pantai? Keong, kepiting, apalagi? Dan Umang. Nah, masih banyak lagi yang lain. Contohnya binatang yang dapat hidup di laut, di pantai. Kerang laut bisa. Pokoknya bintang banyak laut. Lagi bintang laut bisa. Kuda laut. Itu tuh di laut. Nah, apa-apa saja yang kalian sebut tadi itu benar. Nah, selanjutnya yaitu ada yang tahu nggak ciri-ciri pantai? Tahu. Apa? Banyak airnya. Banyak airnya Dan benar. asin. Sekian materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya dulu, ada nggak anak-anak Ibu yang tahu kita belajar apa saja hari ini? Tahu. Belajar apa saja? Tentang peduli terhadap makhluk hidup dan daratan tinggi dan rendah.
Ya, benar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini tentang hewan dan tumbuhan di rumahku, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun tingkat provinsi. Yang pertama ada daratan tinggi, yaitu ada pengertiannya tadi, pemanfaatan, ciri-cirinya maupun contohnya. Yang kedua yaitu daratan rendah, dataran rendah ya, yang terdapat ada ciri-cirinya, pengertiannya, contohnya, pemanfaatannya. Yang terakhir yaitu pantai. Pantai juga memiliki pengertian, ciri-ciri, pemanfaatan, dan contohnya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran, coba buka bukunya halaman 22. Nah, di sana ada latihan tabel. Silakan anak-anak Ibu kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.